Halo, Selejes. Hari ini saya mewawancarai seorang kakek yang dulu memiliki sejarah, tapi saya belum tahu ini sejarahnya apa. Yang jelas saya akan bertanya langsung kepada beliau. Kek, namanya siapa, Kek? Siru. Siru. Ya, hanya ini aja. Sekarang usia berapa? 102. 102 tahun. Ya. Ya, pada tahun berapa kakek ikut menggunakan pakaian kostum seperti ini? Sejak kapan dan untuk apa waktu itu? Dari 61. Ya, pokok Jepang. Lupa, ya. Jepang udah Ya. Pada penjajahan waktu itu, pada saat itu kakek sedang apa? Lagi ngapain waktu itu? Sedang ikut perang. Bisa diceritakan, Kek? Gimana waktu itu perang pada saat itu? Dulu gini, pertama organisasi, Ya. kedua OPR, nah, ketiga Legiun, keempat Mabes, kelima untuk ikut menari. lima PKRI, Panglima Kalimantan Republik Indonesia. Namun jika ingin Yang paling berkesan selama mengikuti ibaratnya perang lah zaman dulu itu seperti apa sih, Kek? Gimana sih waktu itu melawan penjajah zaman dulu itu? Ya, oke. Ini pertama yang habis latihan redes ini berangkat. Kita Indonesia memang banyak yang mati lah ya. Mati karena kita kan jalan pergi. Malaysia kan tinggal tunggu siram habis 30-40, besok habis 20-30. Nah, jadi akhirnya Indonesia kalah. Adapun Indonesia ada berita menang itu dikasih Malaysia. Pada saat itu yang seangkatan kakek siapa-siapa, kemudian orang-orang mana asalnya, dan mereka saat ini di mana? Ya, saya sendirian dari Kampung Paling. Kampung Paling. Nah, teman saya di Kampung Sujah 2, Rabudin, Gilar, itu yang masih hidupnya. 3 dengan saya. Pun ada saya kalau dari teman-teman Indonesia atau Melayu, saya tidak tahu kan waktu begitu banyak yang meninggal. Ya, jadi saya cacatnya begitu. Cacat itu kenapa waktu itu, Kek? Bisa cacatnya itu karena apa? Waktu itu bisa diceritakan? ini Karena apa? Tugas ya. Pada saat ngapa waktu itu tugasnya? Itu perang-perangan mati-matian. Melawan siapa waktu itu? Malaysia. Malaysia ya. Ya, Malaysia. Tahun kapan itu? Tahun 60 berapa? bukan mulai perang dengan 55. Tahun 55 gitu Ya, ya. udah perang. 6-nya udah pulang lapor. Nah, presidennya pun Mega jadi presiden, lalu perang-perangan mati ibu. Oh, saya masih hidup tidak apa-apa katanya. Lalu dia kasih jamnya. Ya, jam Mega ya. Mega ini pecah, saya jatuh. Ya. Pusing, pecah. Itu aja. 48 saya udah pulang ke kita Kalimantan. Ya, Kalimantan 48. Nah, pulang itu ya sejarah tahun 90 udah pensiun. Ya. Berarti terakhir tahun 90. Ya. Tahun 90. Oke, bisa diceritakan ini tentang yang kayak gini nih, bisa diceritakan simbol-simbol ini apa pada saat itu? Kemudian bisa diceritakan ini simbol apa, Kek? Ini simbolnya
jimat, jaga badan. Jaga badan. Nah, ini Daramel. Teramin. Nah, ini negara. Ya. Negara. Nah, ini tim-tim. Tim-tim. Nah, ini perang zaman curit-curit kan. Ya. Nah, ini apa yang ini nih. Ini tadi Legiun. Pada saat itu yang menempelkan ini siapa? Siap Mega. Megawati. Ya kasih zaman. Sekarang untuk keseharian kakek apa sih setiap hari, apa yang kakek buat aktivitas sehari-hari sekarang apa? Nggak bisa begini Di rumah. Di rumah. Tunggu pensiun aja. Sekarang pensiun dapat nggak? Dapat 24. 24, maksudnya itu 240.000. 2 juta. Masih terima. Masih. Terima. Kakek berapa anak sekarang dan cucu kakek berapa sekarang? Anak dengan cucu, anak aja lah. Cucu anak. saya nggak bisa hitung lah. Ada yang 10 anaknya. Udah punya cicit? Hah? Cicit? Ada yang cicit, ada yuyut. Jadi saya nggak bisa hitung. Anak 10, 5 laki, 5 perempuan. Nah itu. Mungkin pesan kakek, ini kan zaman kita dah menghadapi zaman digitalisasi. Pasti banyak sekali pengaruh-pengaruh melalui media sosial. Mungkin selama ini masyarakat atau masyarakat umum, masyarakat generasi muda terutama pasti tidak paham gimana memperjuangkan negara kita ini. Dan harapan kakek ke generasi muda apa sih yang mau disampaikan supaya tetap kita ini menjaga negara kita ini dengan utuh tanpa provokasi atau Jadi kalau menurut kandang tadi, PKRI Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi kebanyakan orang bilang PK Panglima Kalimantan. Ada yang ini Panglima Perang itu saya tidak mau pakai, malu. Itu aja. Pesan untuk generasi muda kek supaya tetap semangat menghadapi zaman sekarang, banyak sekali tantangan kita di luar. Apa pesan kakek, harapan kakek generasi muda ini? Apa yang harus dibuat generasi muda? Ya, mudah-mudahan selamat, bahagia, subur, makmur, laris, laku, maju, tenang, aman. Begitu. Tetap semangat ya. Ya, semangat. Kasih kek. Ya. Oke, demikian tadi isi wawancara saya bersama kakek ini, kakek Siru. Beliau pernah ikut membela negara ini hingga saat ini usia beliau udah menginjak 100 lebih, 100 berapa kek? 102 tahun. Dan semoga kakek ini tetap semangat, dan kakek ini juga berpesan kita sebagai generasi muda selalu kuat menghadapi segala tantangan apapun, dan itu adalah sesuatu pesan kakek ini. Selo News, mantap.